Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini terkait DJ Anak Jenderal. Kali ini DJ Anak Jenderal membahas tentang Gibran dan PDIP. Kali ini terbukti Gibran mempermalukan Megawati yang dulu pernah mempermalukan Pak Jokowi. Wah, ini pukulan keras sekali dari Gibran buat PDIP. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat DJ Anak Jenderal. Kali ini menjelang sahur, saya ingin bercerita tentang politik dan dunia goib. Jadi begini teman, seseorang ketika mendukung pasangan di Pilpres mengalami sesuatu sehingga dia harus memilih pasangan tertentu. Dan itu terjadi pada saya. Sehingga saya memilih Bapak Jokowi. Keyakinan saya kepada Bapak Jokowi ini terpicu oleh pengalaman-pengalaman goib saya. Jadi saya punya pengalaman goib nih yang akhirnya menguatkan saya untuk memilih Bapak Jokowi. Ini suasananya remang-remang. Suasana yang lain daripada yang lain. Ketika Pilpres berlangsung di tahun 2014, saya saat itu memang sudah menjadi garis kerasnya Pak Jokowi. Karena saya melihat dengan mata kepala sendiri, menyaksikan kinerja Bapak Jokowi ketika mengurus Jakarta. Jakarta berubah 180 derajat ketika Pak Jokowi menjadi gubernurnya. Tidak hanya dalam hal mengurus Jakarta saja, tapi juga dalam hal birokrasi. Birokrasi ini yang membuat saya semakin mencintai Pak Jokowi dan mempercayai beliau untuk mengurus Indonesia. Bayangkan, untuk mengurus izin di Jakarta, perizinan lingkungan, perizinan alat-alat berat yang digunakan oleh pabrik-pabrik, kita biasanya mengeluarkan budget yang lumayan banyak. Terutama untuk lingkungan ya, kalau untuk alat berat memang ada biayanya tapi tidak besar. Nah, kalau untuk izin lingkungan ini variatif biayanya, tergantung kepala daerahnya masing-masing. Karena yang menandatangani itu kepala daerah. Tiap-tiap perusahaan diwajibkan membuat perizinan untuk kegiatan lingkungan supaya tidak mencemari lingkungan, jadi harus ada izin. Seperti izin untuk tempat pembuangan sampah B3, itu harus ada izinnya, karena B3 itu adalah bahan yang berbahaya dan beracun, yang tidak boleh mencemari tanah, air, dan udara, nggak boleh. Jadi harus ada izinnya. Nah, izin ini dibuat, setelah dibuat maka akan dilakukan audit. Jadi ketika kita punya izin, maka kita otomatis menjadi perusahaan yang akan diaudit setiap tahunnya. Oleh siapa? Pemda. Pemda di mana letak perusahaan kita berada. Kalau di area Jawa Barat ya, di mana nih Jawa Baratnya nih? Kalau ada di kabupaten berarti bupati dan gubernur. Kalau ada di kota berarti wali kota dan gubernurnya. Nah, karena saya mengurus di 2 provinsi, DKI dan Jawa Barat, maka saya pasti berhubungan baik dengan dinas-dinas yang ada di DKI Jakarta dan dinas-dinas yang ada di Jawa Barat. Saya berhubungan baik. Jadi saya tahu kinerja bupati, kinerja gubernur, saya tahu. Tahu dari mana? Ya dari birokrasi yang saya alami ketika mengurus perizinan itu dan audit-audit. Ya.
Nah di Jakarta ketika Pak Jokowi menjadi gubernur, birokrasi yang tadinya berbelit-belit seperti benang kusut, pingpong sana pingpong sini, dan kita harus mengeluarkan sejumlah uang yang besar agar izin itu keluar. Biasanya dengan kita nraktir, ada uang-uang pelicin, ada ini. Ketika Pak Jokowi menjadi gubernur, semuanya dihilangkan alias 0 rupiah. Keren ya. Dan staf-staf yang ada di dinas-dinas lingkungan hidup di Jakarta itu semua ketakutan ketika kita membawa sesuatu dari luar. Pas kita keluar turun dari mobil, bawa teng-tengan langsung, Bu, kalau bisa teng-tengannya dibawa balik lagi ke mobil karena di sini ada CCTV, Bu. Sekarang kita dilarang untuk menerima hadiah-hadiah dari perusahaan-perusahaan yang mengurus perizinan. Ini ya. Pengalaman Bu Biji ngeri juga ya. Nggak salah kalau saya menyukai Pak Jokowi, nggak salah. Dan ini terjadi di depan mata saya, sehingga saya kalau disuruh untuk membenci Pak Jokowi nggak bisa. Nggak bisa. Iya betul, Karena saya menyaksikan, mengalami itu sendiri. Bagaimana dengan Jawa Barat? Jawa Barat beda lagi, Bapak Ibu. Kebetulan perusahaan tempat saya bekerja juga ada cabangnya di Jawa Barat. Jadi di Jawa Barat saya juga mengurus perizinan. Beda lagi. Kalau di Jawa Barat kita tetap butuh membudgetkan uang untuk mengurus perizinan. Dan tidak sedikit Bapak Ibu. Untuk satu izin lingkungan saja kita harus mengeluarkan budget 300 juta. Ngeri juga ya budgetnya. Untuk izin tempat pembuangan sampah itu sekitar 50 juta. Belum untuk yang lain-lain ketika ada audit dan sebagainya. Kita harus menyediakan uang amplop-amplop lah itu. Supaya apa ya? Tahu sendiri Bapak Ibu ya. Kalau perusahaan tidak memberi amplop nanti akan dicari-cari kesalahannya. Dan kalau ketemu kesalahannya, kemudian perusahaan kita dinilai warna hitam, bisa ditutup perusahaan kita. Jadi bagaimana supaya warnanya tidak hitam atau merah? Kalau udah hitam itu udah ngeri ya. Kalau merah masih bisa kita perbaiki. Jadi biasanya kita dikasih merah itu ya tahu sendirilah, artinya kita harus menyiapkan banyak lagi dana itu supaya warnanya bisa berubah gitu. Jadi memang budaya di Indonesia itu ya sudah biasa kalau kita menghadapi pemerintah daerah itu seperti itu. Ya, ini baru di dalam hal perizinan lingkungan, apalagi di departemen-departemen yang lain. Ini hanya sebagai sampel aja. Ya. Nah, kenapa saya mengaitkan masalah perpolitikan ini dengan hal-hal goib? Pada saat Pilpres berlangsung, saya memantapkan diri memilih Pak Jokowi. Karena saya tahu perbedaan antara Jakarta dengan Jawa Barat. Di Jakarta, sekolah SD, SMP, sampai SMA gratis. Di Jawa Barat masih bayar. Makanya orang Jawa Barat ngiri dengan Jakarta. Di Jakarta birokrasi tidak berbelit, tapi di Jawa Barat ribet. Kalau mengurus apa-apa ribet. Harus keluar uang, keluar uang. Dan penertiban premanisme di Jakarta itu luar biasa. Pada saat Pak Jokowi dan Pak Ahok memimpin Jakarta, hampir tidak pernah kita bersenggolan dengan preman. Karena preman benar-benar diberantas. Pembangunan rumah rakyat berupa rusun-rusun itu sangat gencar didirikan di era Bapak Jokowi dan Pak Ahok. Kalau Pak Anies kan hanya meneruskan aja, melanjutkan. Jadi kalau ada yang, Anies bikin ini, melanjutkan, meneruskan itu. Suka tidak suka, kalian harus mengaku itu. Ya, karena yang memelopori pembangunan rumah rakyat berupa rusun itu adalah Pak Jokowi dan Pak Ahok. Kemudian karena saya melihat Pak Jokowi begitu hebat mengurus Jakarta, Jakarta dibuat indah, bersih, tertata rapih. Bahkan Jakarta yang tadinya masuk sebagai ibu kota yang paling kotor, kumuh, banyak preman, banyak tukang minta-minta, pedagang asongan, banyak orang yang tinggal di bawah kolong jembatan, berubah menjadi salah satu ibu kota yang paling bersih. Karena Pak Jokowi benar-benar membersihkan sungai-sungai itu yang tadinya banyak sampah itu jadi bening. Tiap hari dibersihkan oleh petugas PPSU. Transportasi di Jakarta
terbaik se-Indonesia sejak Pak Jokowi pegang. Yang tadinya bangunan mangkrak untuk MRT, LRT dibangun di era Bapak Jokowi dan Pak Ahok. Dan kemudian dilanjutkan ketika Pak Jokowi menjadi presiden. Mungkin teman-teman penasaran, mana sih goibnya? Jadi begini, ketika saya menjadi garis keras pembela Pak Jokowi, karena saat itu nama Pak Jokowi itu sudah banyak dicacatkan oleh lawan-lawan politiknya di medsos. Dan saya menjadi salah satu penulis yang sangat keras melawan isu-isu dan fitnah yang dilayangkan oleh kubu lawan politiknya Pak Jokowi. Ya, ketika selesai saya mencoblos, kemudian keesokan harinya saya kerja, saya habis nyoblos itu saya zikir ya supaya Pak Jokowi menang. Kenapa saya ingin Pak Jokowi menjadi presiden? Karena saya ingin agar seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke merasakan apa yang saya rasakan. Kegembiraan seorang rakyat yang tidak pernah terbayangkan memiliki seorang pemimpin sekaliber Pak Jokowi ini ketika memimpin Jakarta. Saya ingin seluruh rakyat Indonesia merasakan punya pemimpin yang perhatian itu. KJP, Kartu Jakarta Sehat, siapa yang menciptakan? Pak Jokowi. Zaman Anies yang melanjutkan. Semua ide-ide Pak Jokowi dan Pak Ahok di era Pak Anies ya dilanjutkan. Ada yang tidak dilanjutkan, apa? PPSU dibubarkan. Kenapa? Karena menggunakan dana pribadi, yaitu keuntungan dari BUMD Jakarta yang setiap tahunnya dibagi ke gubernur. Nah itu uang itu yang dipakai untuk membayar PPSU. Nah zaman Pak Anies nggak mau uangnya diutak-atik untuk bayar PPSU. Akhirnya PPSU dibubarkan. Sehingga Jakarta menjadi kumuh kembali di era Bapak Anies. Itu yang tidak dilanjutkan oleh Pak Anies. Keesokan harinya saya bekerja setelah nyoblos. Dalam perjalanan dinas, kebetulan saya perjalanan dinas tuh ya, naik mobil gitu. Bandung kalau nggak salah, karena waktu itu saya lagi mengaudit subkon perusahaan saya. Saya duduk di mobil itu sambil berpikir, ya Allah, siapa yang menang ini? Mudah-mudahan Pak Jokowi, ya Allah, mudah-mudahan Pak Jokowi. Saya kan tidak pernah lupa berzikir ya, kemanapun saya berada saya berzikir. Tiba-tiba saya ngeliat ke langit itu, menangin gitu, ngeliat ke langit gitu ya lihat. Siang-siang itu jam berapa? Jam 10 lah, jam 10-an. Tiba-tiba di langit itu muncul wajah Pak Jokowi dan Ibu Megawati. Bapak Jokowi duduk, Ibu Megawati di sebelahnya, tapi Ibu Megawati menodongkan pistol di kepala Bapak Jokowi. Saya kaget ngelihatnya. Hah? Apa itu? Itu jelas wajah Pak Jokowi, jelas sekali di atas langit itu. Dengan Ibu Megawati tapi ditodongkan pistol begini. Demi Allah saya tidak pernah berbohong dalam bicara. Banyak orang yang kalau saya ngomong ini bilang, bohong dia, ngedabrus bla bla bla. Ini benar ya, saya cerita benar. Terus saya bertanya-tanya, Pak Jokowi kenapa ditodongkan pistol di kepalanya? Apakah Pak Jokowi disandra? Pak Jokowi menang tapi agak mungkin. Mega kan baik, mengusung Pak Jokowi waktu wali kota diusung, waktu gubernur diusung, presiden juga Bu Mega yang meminta Pak Jokowi jadi presiden. Masa sih Pak Jokowi disandra gitu. Saya masih berhusnuzon, saya nggak mau menuduh waktu itu ya teman-teman, saya nggak mau menuduh. Husnuzon saja saya. Saya pikir apa sih ini gitu. Kok saya diperlihatkan ini di langit oleh Allah gitu. Sampai driver saya itu ya, Ibu kenapa Bu? Saya pikir tadi Ibu tidur, tiba-tiba kok saya tidur begini nih, nyender sambil lihat ke langit, ya Allah siapa ya? Ngeliat apa sih itu di atas? Terus saya nggak berkedip itu ngelihat, nggak kedip saya ngelihat. Apa itu? Nah inilah hal-hal goib yang saya alami tahun 2014 ketika saya mencoblos Pak Jokowi, dan saya baru tahu jawabannya belakangan ini. Kenapa saya diperlihatkan Pak Jokowi?
Ketika saya diperlihatkan itu dalam hati saya, ya Allah, jika ini adalah petunjuk darimu agar saya membela Pak Jokowi karena Pak Jokowi dalam bahaya, maka saya akan jalankan ini. Saya akan jalankan ini, ya Allah. Makanya mulai detik itu saya tidak berhenti membela Pak Jokowi. Dari serangan-serangan fitnah di media sosial. Sampai tiba waktunya 2016, Pak Jokowi sudah mengenal nama saya dan saya diundang untuk makan siang ke istana. Saya dalam hati, saya siapa sih? Kok Pak Jokowi begitu ingin ngobrol sama saya gitu? Saya ini siapa? Sampai saya bingung itu, kok saya juga diundang, emang saya siapa? Diundang ke istana. Kenapa saya bercerita tentang hal goib seperti ini? Jadi ceritanya panjang, teman-teman. Kenapa saya diberi kelebihan oleh Allah bisa melihat hal goib seperti ini, kayak gini. Pandangan-pandangan ke depan, melihat ini, melihat itu. Kenapa gitu? Ya nanti akan saya ceritakan di sesi khusus. Di hati saya ini ya. Di hati saya ini. Seperti saya tidak bisa berpaling untuk tidak membela beliau gitu. Sekalipun saya dalam kondisi sibuk ngurusin pekerjaan saya sehari-hari di kantor itu. Tapi saya tuh gelisah kalau belum menjawab isu. Jadi saya biasanya gini, bangun subuh, sholat subuh itu saya pasti ngelihat tuh isu-isu yang dikeluarkan oleh kubu seberang itu apa itu. Nah itu saya kalau belum membalas, saya gelisah itu. Nggak tahu kenapa kegelisahan. Ini salah satu rasa yang dihasilkan seperti ada keterikatan antara saya dengan Pak Jokowi. Melalui tadi penglihatan saya yang di langit itu. Jadi membuat saya semakin gila membela beliau. Saya bela terus. Nggak lelah saya membela beliau. Kok kayak saya punya energi tambahan gitu. Saya pernah tidak tidur 2 hari 2 malam hanya untuk menulis. Menjawab isu-isu yang begitu beragam. Saya sehari bisa bikin tulisan itu 10 tulisan panjang-panjang. Sampai-sampai tulisan saya itu dimuat di Tribun. Ada seorang netizen bernama ini gitu. Dikopas tulisan saya di Tribun itu. Memang saking gilanya saya, dan akhirnya nama saya tuh terkenal sampai kemana-mana itu. Karena saya membela Pak Jokowi. Dan membelanya itu nggak sekedar membela ntar nulis, ntar enggak. Sehari itu saya bisa bikin 10 tulisan. Dan itu saya lakukan terus-menerus di periode pertama, periode kedua, dan saya berhenti menulis setelah Pak Jokowi bergabung bersama Bapak Prabowo. Menarik Pak Prabowo menjadi Menhan. Saya berhenti. Kenapa saya berhenti? Karena saya pikir Pak Jokowi sudah ada yang menemani, sudah kuat untuk melawan isu dan fitnah. Apalagi di saat itu sudah bermunculan penulis-penulis yang lain seperti Denny Siregar, terus ada Mbak Kurniawati, kemudian ada yang lain-lain, itu banyak. Saya pikir ya sudahlah, tugas saya sudah selesai. Untuk membela Pak Jokowi sudah selesai. Berhenti main medsos. Pertama, ya karena saya melihat banyak orang membela Pak Jokowi. Kedua, akun saya mati terus. Saya membuat akun sampai 100 biji itu ya. Di report akun yang pertama saya bikin lagi. Di report lagi bikin lagi. Sampai 100 kali saya bikin akun. Dan terakhir akun saya dilaporkan saya sudah meninggal. Di situ, jadi mereka melaporkannya menggunakan data kematian saya, data palsu kematian saya. Ada 3 akun saya yang di-report saya sudah meninggal. Akhirnya ya sudahlah, Pak Jokowi sudah kuat kok sama Pak Prabowo. Ya udah. Jadi saya udah nggak perlu lagi lah di medsos. Saya berhenti main Facebook, berhenti main Instagram, berhenti main Twitter. Berhenti udah. Akun saya udah nggak tahu kemana. Berhenti udah. Nah, saya kembali bermain medsos tapi di TikTok. Di Facebook itu nggak seintens di TikTok. Kenapa saya mulai bermain di TikTok?
karena saya kembali bermimpi. Ini bukan saya melihat lagi di langit, ini bermimpi. Bermimpi Bapak Jokowi itu seperti dikejar-kejar banyak orang. Banyak orang yang mengejar-ngejar beliau. Banyak orang. Pak Jokowi itu sambil bawa kertas di tangannya. Terus ditunjukkan ke saya. Diserahkan ke saya kertas itu. Setelah itu ya sudah. Selesai gitu. Gak ada lagi yang ngejar-ngejar. Beliau sampai ngos-ngosan itu lari. Bawa kertas ke saya gitu. Saya berpikir begini. Ini ada apa ya? Apa saya diminta untuk membuka data-data atau apa gitu. Saya berpikir positif aja. Oh, kayaknya saya disuruh main medsos lagi nih. Suruh melihat lagi berita-berita nih. Kayaknya saya disuruh nulis lagi nih, jadi kasih kertas gitu. Saya disuruh nulis lagi nih. Kemudian saya mulai membuka Facebook. Facebook aman, biasa-biasa aja beritanya. Saya buka TikTok. Nah, di TikTok mulai tuh saya lihat kok banyak yang menghujat Pak Jokowi gitu. Menghujat Bu Iriana, Mas Kaesang, Mas Bobi, Mas Gibran. Saya pelajari dulu itu waktu buka TikTok. Saya nggak langsung bikin video, karena apa? Saya nggak berani menampilkan wajah saya. Karena kan saya pasti dikenal, nanti akun saya mati lagi gitu loh. Saya pasti dikenal. Akhirnya saya memberanikan membuat video pertama saya. Waktu itu saya mereaksi video dari salah satu pendukung Pak Jokowi yang membuat video justru menjelek-jelekan Pak Jokowi. Mengatakan bahwa selama ini kita memberhalakan Pak Jokowi. Saya baru sadar bahwa selama ini saya memberhalakan Pak Jokowi. Ternyata Jokowi tidak seperti yang kita bayangkan. Dia bahkan gila jabatan. Karena dia tidak bisa naik menjadi presiden lagi, maka dia mengutus anaknya untuk menggantikan dia. Saya bilang, ini orang dulu die hardnya Pak Jokowi. Sekarang dia begitu benci dengan Pak Jokowi. Saya langsung mereaksi itu. Saya buat video yang pertama, tapi menggunakan masker. Karena saya tidak mau bentrokan dengan teman saya sendiri. Pakai masker saya. Dan Masya Allah, video saya langsung viral. Yang nonton juta-jutaan orang. Dan video saya itu di-share kemana-mana itu. Yang pakai masker itu. Saya jadi, kok cepet banget viralnya. Biasanya susah di TikTok itu untuk viral. Tapi ini kenapa gampang sekali sih? Kok viral video saya gitu? Saya heran juga ya. Mungkin karena dari kata-kata saya, penyampaian saya itu kali orang jadi tertarik gitu. Mungkin karena itu. Kemudian saya bikin lagi video. Sampai saya bikin video Tom Lembong. Dan di situ sudah mulai aktif saya bermedsos lewat TikTok. Dengan video-video saya. Udah ribuan video saya buat. Ya itu, berawal dari mimpi. Dari mimpi, dari hal-hal goib. Makanya ada hubungannya antara dunia goib dengan politik. Kalau ada orang yang bilang bahwa saya ini pemuja Pak Jokowi, penjilat, pemuja, kemudian ternak, penggila bansos, bahkan gerwani dan sebagainya itu. Ada yang menyebut dengan kata-kata yang lebih kasar. Lontenya Jokowi katanya. Membuat saya bukannya menyerah gitu untuk membela Pak Jokowi. Justru saya semakin gila. Semakin gila itu. Bahkan saya menikmati dengan tuduhan-tuduhan itu. Saya nikmati semua. Saya dituduh apa saja saya menikmati. Dan ini menjadikan saya semakin yakin bahwa Pak Jokowi berada di posisi yang benar. Mendukung Prabowo Gibran. Lalu saya mulai mempelajari tentang Prabowo Gibran ini. Saya pelajari ini. Kenapa Pak Jokowi akhirnya
mendukung Pak Prabowo Gibran gitu. Karena sebelum-sebelumnya Pak Jokowi kan sudah memberikan arahan kepada kita pendukung Pak Jokowi agar kita mendukung Ganjar. Termasuk saya tuh sudah ditawari untuk membuat rumah-rumah Ganjar di Jawa Bali. Disiapkan uang 500 juta oleh PDIP waktu itu ya, kubunya Ganjar itu. Tapi saya belum menjawab, saya bilang nanti dulu lah, kan gue masih sibuk kerja. Kayaknya nggak ada waktu deh kalau keliling Jawa dan Bali, nggak ada waktu gue. Saya bilang begitu sama teman saya. Nah tiba-tiba Pak Jokowi memutuskan mendukung Pak Prabowo dan mengizinkan Mas Gibran untuk menjadi wapres. Padahal saya dulu berpikir begini, kalau Ganjar yang menjadi presiden melawan Pak Prabowo, saya tetap pilih Ganjar. Saya nggak berpikir Gibran akan menjadi wakilnya Pak Prabowo, nggak berpikir ke situ. Saya pikir, ya saya pikir begini, nggak mungkin lah. Gibran pasti milih, kalau diminta untuk menjadi wapres ya pasti milih wapresnya Ganjar, pasti begitu. Tapi ternyata saya buka berita, Gibran itu justru menjadi tim sesnya, bukan menjadi wapres. Dan akhirnya saya juga tahu bahwa Gibran itu digadang-gadang menjadi wapres Ganjar. Tapi awalnya Gibran udah mau nih jadi wapresnya Ganjar. Gibran ini digadang-gadang untuk menjadi wapresnya Ganjar. Gibran tadinya mau menjadi wapresnya Ganjar. Setelah Ibu Megawati mempermalukan Pak Jokowi di muka umum dengan kata-kata, dengan perbuatan yang menolak tangannya Pak Jokowi ketika digandeng di atas lantai bertangga itu, Bu Megawati menepis tangan Pak Jokowi itu. Gibran berubah. Tiba-tiba Gibran menolak ajakan untuk bergabung bersama Ganjar. Dan saya juga melihat ternyata Pak Anies juga menginginkan Gibran. Menginginkan Gibran untuk menjadi wapresnya. Ya Gibran bilang, loh nggak enak dong, saya kan tim sesnya Pak Ganjar gitu. Masa saya mendukung Bapak gitu. Karena saya orang PDIP. Gak bisa gitu. Saya ada videonya. Wah, Pak Anies sudah mau ngincer Gibran nih. Saya bilang gitu. Gibran pasti maunya sama Pak Ganjar lah. Gibran sudah dilobi oleh Mbak Puan untuk jadi wakilnya Pak Ganjar. Karena belum ada keputusan di rapat besar di PDIP, karena banyak yang nggak suka sama Gibran di PDIP, ternyata ya dianggapnya Gibran masih kecil. Walaupun dari pihak Mbak Puan sudah mengutus orang untuk merubah undang-undang ke MK gitu. Kan ada beberapa yang mengajukan perubahan undang-undang dari PSI, dari PDIP udah mengajukan. PSI pun tadinya mendukung PDIP untuk mengusung Ganjar kan gitu. Makanya mereka memasukkan tuh untuk perubahan undang-undang ke MK. Nah, belum ada kejadian Pak Jokowi dipermalukan Ibu Megawati. Akhirnya dipermalukan Pak Jokowi, kemudian keluar tuduhan-tuduhan yang nggak enak, begini. Akhirnya Gibran melawan, tapi tidak dengan pukulan kencang fisik gitu. Dia hanya berkata, tenang Pak Prabowo, tenang Pak Prabowo. Saya ada di sini. Nah itu. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Ini pukulan telak buat PDIP yang sudah mempermalukan ayahandanya. Apa hubungannya dengan Pak Jokowi dikejar-kejar orang banyak, terus Pak Jokowi menyerahkan dokumen itu ke saya? Apa hubungannya? Sekarang saya baru tahu bahwa Pak Jokowi diuber-uber dari partai dia, nguber-nguber dari mana-mana, diuber-uber. Dan dokumen yang diserahkan itu apa?
ijazahnya. Jadi ini politik dan dunia goib itu sebenarnya saling kait mengait. Dan hanya orang-orang tertentu diberi anugerah untuk melihat hal-hal goib sebelum itu terjadi. Boleh jadi orang-orang yang punya kelebihan meramal itu sebenarnya dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya diberikan gambaran-gambaran, kemudian dia menerjemahkan gambaran tersebut sesuka-suka hatinya. Kadang benar, kadang meleset. Begitu kalau peramal. Sementara dalam agama kita diharamkan untuk meramal dan percaya pada tukang-tukang ramal. Orang yang diberi kelebihan untuk melihat sesuatu itu bisa dijadikan pelajaran. Dan ternyata kita diberi kelebihan itu untuk menguatkan kita dalam membela seseorang. Saya menjadi kuat untuk membela beliau. Dan saya menjadi sangat yakin bahwa Pak Jokowi butuh bantuan kita, rakyat Indonesia. Karena beliau posisinya dikejar-kejar oleh banyak orang. Maka saya bilang, ada hubungannya antara dunia goib dengan dunia politik. Nanti di sesi berikutnya, saya akan beritahu hal yang lebih detail tentang dunia goib ini, yang akhirnya mempengaruhi pikiran orang-orang jahat untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Kegoiban ini memang selalu berhubungan dengan kita. Nah, kita yang memiliki keimanan yang kuat selayaknya bisa mengatasi hal-hal goib ini. Jangan sampai kita dipecundangi dengan hal-hal goib yang penuh tipu-tipu. Kita gunakan kemampuan kita melihat hal yang goib untuk kebaikan. Bukan untuk meramal, menuduh, mencerca, membuli. Demikian, terima kasih. Oke, itu deh video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bu.